Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nawwara quluba ibadihil muttaqina bi nuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Jami Al-Rusan yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi hormat dan takzim kami. Bil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Al-Rusan dan seluruh jajarannya, yang insya Allah kita sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah memasuki malam yang ke-17 di bulan Ramadan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga seluruh rangkaian amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini dapat mengantarkan kita untuk kembali kepada jati diri kita sebagai manusia, kembali kepada fitrahnya kita sebagai manusia, manusia yang fitrah, dan dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kegembiraan yang dijadikan oleh Allah. Allah jadikan lisan ini farhatane, farhatun indal fitori atau farhatun indah fitrihi wa farhatun indah liqa'i rabbi. Bagi orang-orang yang berpuasa, farhatane akan mendapatkan dua kegembiraan, dua kebahagiaan. Farhatun indah fitrihi, kegembiraan pertama ketika fitrinya. Indah fitri ini sering diartikan dengan ketika berbuka. Alhamdulillah, kita yang puasa begitu berbuka gembira. Saking gembiranya mulai jam 4, setengah 5 gorengan lagi cecer-cecer. Ada bakwan, ada tahu, tempe, lontong, sambelnya, ya, puncak gembira. Terutama anak-anak kita begitu duduk senang. Jadi puasanya karena beduk. Atau mana lain bergembira ketika beridul fitri. Senang begitu Idul Fitri, baju baru, celana baru, makanan coba baru, cat baru, rumah baru, anak baru, istri baru juga, istri baru lagi. Oh betul, kenane, ibunya ada nggak ya? Menang ya kok. Tapi kegembiraan ketika fitri itu, makna fitri itu Idul Fitri kembali kepada fitrah.
Orang-orang yang beriman yang saum di bulan Ramadan, dia bergembira, dia berbahagia ketika saumnya mampu mengembalikan dirinya kepada jati dirinya sebagai manusia yang fitrahnya sebagai manusia. Kembali jalan hidup yang manapun yang ditempuh orang yang paling bagus adalah jalan hidup yang mengantarkan kita untuk kembali kepada pribadi jati diri, punya kepribadian. Nah, itu mana? Kemudian kebudayaan yang kedua, indah ekonomi. Orang puasa itu gembira karena berjumpa dengan rohnya. Orang puasa berjumpa dengan rohnya. Makanya di bulan Ramadan ini yang identik ibadah yang paling banyak adalah saum dan sholat. Karena dua-duanya sama. Sholat itu dalam rangka mengembalikan dari diri kita untuk berjumpa kepada Allah. Itu al-qasifun. Puasa juga mengembalikan kita kepada fitrah. Ini kegembiraan. Alhamdulillah sudah 17 hari, insya Allah itu Allah mencerahkan kepada kita dan kita termasuk orang yang berbahagia. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena malam hari ini malam ke-17, malam 17 itu sering diperingati sebagai malam Nuzulul Quran, dan saya didahulukan malam hari ini harus bertema Nuzulul Quran. Karena kultum itu di tanggal 17, kultumnya ya kuliah 17 menit. Nggak boleh lebih. Loh, mau WA-nya masih simpan. Jadi mohon maaf kalau nggak lebih. Kultum. Karena dengan kuliah 17 menit, nggak mungkin saya bicara tentang Nuzulul Quran sampai paripurna. Jalan 7 menit malah itu. Udah dulu saya. Gimana? 7 menit apa 17 menit? 70 menit. 27 memang ganjarannya 7 menit. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula saya tidak perlu cerita panjang lebar tentang Nuzulul Quran. Buat apa? Tiap tahun sudah diperingati dan diceritakan oleh para mubalik, para kiai yang namanya Nuzulul Quran pasti menceritakan tanggal 17 itu Nabi Muhammad di dalam gua Hira, ya, di Jabal Nur, didatangi malaikat Jibril, menerima wahyu yang pertama, isinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Selesai. Nuzulul Quran. Gitu kan? Dari tahun-tahun itu. Namun izinkanlah saya bukan untuk memberi pelajaran. Malam ini saya tidak berniat untuk memberikan pelajaran kepada bapak dan ibu sekalian, karena tidak mungkin saya bisa ngajar bapak-bapak dan ngajar ibu-ibu di tempat ini, Pak. Dan saya tidak berniat untuk menggurui bapak ibu sekalian, karena tidak mungkin saya bisa menjadi guru bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Terus mau ngapain? Udah saya sekedar memberikan input aja lah, aku baca input kok cuma juga. Dan input ini adalah sesuatu yang sangat penting karena input adalah bagian dari sistem kehidupan. Jadi kalau nggak ada input kita nggak bisa menjalankan sistem kehidupan. Karena kalau tidak ada input tidak ada proses. Kita bisa memproses kalau ada input. Insya Allah kalau input jadi positif maksimal, kemudian diproses secara maksimal akan menghasilkan output yang optimal, maksimal, positif karena inputnya positif. Nah, saya dari sisi lain saya tidak bicara tentang Nuzulul Qurannya, tapi coba saya akan bicara tentang 17-nya. Ya boleh 17, boleh 17 ya. Kalau di Jakarta ya 17, kalau di Kebumen 17 ya kan. Oke. Ini
tahu kebetulan atau bagaimana, yang pasti Nuzulul Quran diperingati tanggal 17 Ramadan. 17 itu artinya tujuan yang benar dan jelas. Mulanya matung apa itu terserah sebuah lain. Tafsir apa yang nggak ngerti? Ini saya hanya memberi input saja, tidak memberi pelajaran dan tidak menggurui. Jadi 17 itu tujuan yang benar dan jelas. Kalau Al-Quran diturunkan tanggal 17, berarti Al-Quran itu satu kitab yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk menggapai tujuan hidup yang benar dan jelas. Hidup yang benar terpenuhi. Benar? Inputnya membuat kita pintar. Makanya supaya hidup ini jadi pintar, benar, benar. Wah, nggak ada dalilnya. Tidak usah dalil. Dalil itu kan copy paste. Copy paste itu. Yang penting kan buktinya. Ya, dalil itu copy paste. Aku bisa copy paste. Di Al-Quran dan baca sangat kental dengan Ramadan itu disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, saya tak copy paste. Ya saya copy paste karena saya tidak beli mama itu bunyinya begini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Lalu nanti paman saya itu musafir supaya sembuh puasa karena Quran diturunkan bulan Ramadan. Jadi syahrul Ramadan di bulan Ramadan unzila fihil Qur'an, ini input diturunkan di dalam bulan Ramadan itu Al-Quran, ini input. Saya menyampaikan ulang, saya ambil dari Al-Quran dan saya sampaikan kok pas namanya. Untuk apa ini Al-Quran diturunkan? Hudan, petunjuk, petunjuk. Buat siapa? Linnas, untuk semua manusia. Siapapun dia, apapun bangsanya, apapun sukunya, apapun agamanya, dia boleh menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Jadi tidak bisa diklaim orang Islam, hanya kebetulan yang meyakini Al-Quran umat Islam. Tapi Allah sendiri menginformasikan Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Nah, makanya petunjuk bisa juga dari petunjuk. Maka kalau di sini Quran bilang 17, orang Jawa bilang ikhlas. Petunjuk kan jelas. Ye, petunjuk kan jelas. Jelasnya di mana? Babayinati minal huda. Al-Quran itu penjelasan dari petunjuk yang nanti. Jadi jelas, petunjuk yang jelas. Makanya kita nilainya 17 itu tuntunan yang benar dan jelas. 17 tujuan yang benar dan jelas. Nah, dengan Al-Quran diharapkan kita ini mempunyai tujuan hidup yang benar dan jelas. Kita ini termasuk orang yang jelas atau orang yang tidak jelas? Kalau jelas, kita tahu tujuan hidupnya yang jelas dan benar. Lalu apa tujuan kita hidup ini? Halo, gimana? Tujuan hidup kita jelas, pasti dan benar. Jadi tujuan hidup yang jelas, yang pasti dan benar itu mati. Loh, yang lain nggak pasti. Di dunia ini semua tidak pasti. Tapi kalau mati pasti. Apa
Di dunia itu nggak pasti, cuma mungkin aja. Coba kita lihat. Ada wanita cantik, ada wanita yang tidak cantik. Kira-kira yang nikah duluan yang cantik apa yang nggak cantik? Apa pasti yang cantik yang nikah duluan? Nggak pasti. Yang jelek udah punya anak 3, yang cantik nggak kawin. Dunia. Yang duitnya banyak, enggak juga. Yang pasti itu. Makanya tujuan hidup itu jelas. Makanya tujuan hidup yang benar dan jelas. Kemana? Menuju Allah. Berjalan menuju Allah. Nah, kembali kepada Al-Quran. Ini input ya Pak. Yang hubungannya dengan 17. Saya tertarik Pak. Di Al-Quran itu ada surat nomornya 17. Surat ke-17. Itu kop suratnya namanya Bani Israel. Coba nanti dilihat ya. Ini bahasan yang Al-Quran. Jadi surat ke-17 di dalam Al-Quran itu kop suratnya namanya surat Bani Israel. Jadi apa tadi? Atau disebut surat Al-Isra. Itu saya tertarik. Nah, Bani Israel, ya, Al-Isra itu artinya perjalanan. Kemudian ya kan Nabi Israel itu Nabi berjalan di waktu malam. Kan begitu kalau di ayat itu. Nah, Bani Israel, Bani itu apa dengan Bani? Keturunan Ben. Keturunan siapa? Manusia. Bani Adam, Bani Hasyim, Bani itu keturunan manusia. Ya manusia, Bani itu. Isra itu aslinya perjalanan. Eli itu aslinya Tuhan. Ini bahasa Ibrani. Jadi Bani Israel adalah manusia yang berjalan menuju Tuhan. Makanya Israel itu baik. Betul nggak ya? Israel itu baik. Siapa bilang Israel itu jelek? Yang jelek adalah Yahudi di situ. Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Nabi Yakub itu putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak itu putranya Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Yakub dikatakan Israel? Karena Nabi Yakub itu orang yang berdakwah di gerilya. Kalau dakwah waktu malam sampai nggak tidur, berjuang di jalan Allah. Orang yang berjalan menuju Allah, berjalan terus di jalan Allah. Istiqomah, nggak megang. Itu Israel itu. Nah, Bani Israel itu orang-orang yang berjalan menuju Allah. Nah, kita ini kita sholat, ini berjalan kembali menuju Allah untuk berjumpa kepada Allah. Ini suatu kebahagiaan. Makanya alhamdulillah Israel itu termasuk kaum yang bahagia Pak. Termasuk negara bangsa yang paling bahagia di seluruh dunia. Itu masuk dalam 10 besar. Saya dapat informasi dari teman saya. Saya kan orang proyek pengelola saya. Dan karena saya dapat teman-teman saya sebagian yang dulu sama-sama di Madrid itu perusahaan dulu. Itu pernah cerita. Jadi sekarang itu ada namanya WHR. Dulu saya tahunya WHO. Sekarang ada WHR. WHR itu World Happiness Report. Jadi WHR itu badan dunia yang ditunjuk oleh PBB untuk melaksanakan riset, meneliti bangsa-bangsa yang paling bahagia di seluruh dunia. Nah, kemarin saya dikabari hasil riset WHR merilis pada tanggal 20 Maret itu dari 137 negara di dunia
besar bangsa negara yang bahagia itu salah satunya Israel. Aneh. Nah saya agak tertarik menceritakan ini kenapa? Tentunya kalau saya bicara Israel tidak tertuju pada negara Israel yang sekarang kita tahu. Makanya saya tidak bahas itu. Karena kalau itu yang dituju, tentu seolah-olah Allah tidak adil. Kalau Allah membuat satu golongan bahagia bukan yang lain tidak bahagia, tidak mungkin. Jadi di sini jadi jelas kita ambil hikmah daripada surat 17-nya tujuan yang benar dan jelas. Nah, jadi orang kalau punya tujuan hidup yang benar dan jelas, ikuti Al-Quran, terus kita berjalan menuju Tuhan, menuju Allah. Itu, dan jadi dari yang terakhir. Kita puasa, kita sholat, semua tujuan kita ujung-ujungnya dari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ada di surat 17. Nah, makanya mohon maaf, ya, tadi 17 sekarang 17. Nah, ini ada bahasa Indonesia ada judulnya. Kalau di dokumen 17, surat 17 itu dibahas dalam bentuk kalau orang sanggar paham lah, gending ya. Gending atau kidung-kidung gitu ya, itu ada yang namanya mocopat. Itu dibahas dalam mocopat bahwa perjalanan hidup manusia ini petunjuknya jelas, berjalan menuju Tuhan itu memiliki perjalanan beberapa fase. Fase yang pertama sudah 17 menit. Belum Pak. Enggak, kalau saya bersatu aja undang lagi aja. Enggak apa-apa kalau saya enggak. Jadi nanti undang lagi aja atau bagaimana. Kan ya. Jadi ada di mocopat itu Pak. Ada fase pertama kehidupan manusia menuju Tuhan. Itu yang pertama namanya Mas Kumambang. Pernah dengar di Jawa Barat cuma Mas Kumambang. Karena saya dengar Asep Sunanda kalau dalam dia tahu Mas Kumambang. Mas Kumambang itu di saat kita masih kumambang di dalam rahim itu ngambang Pak kita itu. Hari itu Mas Kumambang. Setelah 9 bulan 10 hari kumambang di dalam rahim itu keluar namanya micir. Ada ya Bang? Bang tahu lah. Habis Mas Kumambang kecil menjadi bayi yang baru lahir, baru kecil. Nanti berjalan lagi terus ke fase ketiga itu jadi sinom. Sinom itu anak yang sudah lucu-lucunya dari sinom. Lalu lucu, saya sinom masa pertumbuhannya. Nah kita itu sudah melalui itu. Diakui atau tidak, disadari atau tidak, kita melalui fase itu. Fase Mas Kumambang, Mijir, Sinom. Nah, setelah Sinom ini nanti besar sedikit, itu kinanti. Kinanti di saat anak itu ingin mencari, ingin tahu jati diri masa-masa berbimbing. Itu kinanti, pada. Nah, setelah kinanti, nanti begitu gede kayak begini, seperti kecil. Remaja gini, habis itu nanti Asmorodono. Ini masa Asmorodono. Asmorodono kata asmara dahana. Sudah mulai ada cinta yang baru. Makanya lihat sering dikontrol kalau anak udah gede di WA-nya, di apa ya. Asal udah mulai ayam bed, jadi udah mulai ada dia sama dia. Itu Asmorodono. Pokoknya kita bahas 17-nya ini. Qurannya berapa? Asmorodono. Setelah Asmorodono, nanti ini ada masa-masa yang namanya Gambuh. Ini fase perjalanan. Kemudian masuk percintaan. Ya. Nanti akan ada Gambuh. Gambuh itu menyatunya dua hal yang berbeda. Saat-saat orang bisa menerima perbedaan. Masa suami istri. Ini kita dididik untuk bisa menerima perbedaan. Kita semua dari bentuk yang berbeda. Ini namanya Gambuh.
berjuang melalui perjalanan hidup terus setelah gabung nanti ada masa yang namanya masa gandang gulung. Gandang gulung. Ada masa perjuangan, kadang-kadang manis, kadang-kadang pahit, ya kan? Kadang-kadang senang, kadang susah, kadang dapat duit banyak, kadang-kadang sedikit, kadang udah montang manggil, kadang dapat. Itulah rumah tangga. Kadang-kadang banjir, kadang-kadang surut. Kalau lagi banjir semua bandang ke bawah. Kalau lagi surut belas tak ada apa-apa. Nah, itu doang apa itu. Nah, ini namanya gandang gulung. Nah, setelah gandang gulung, ya, setelah berjuang, nanti ada masa-masa setelah gandangnya itu kebak dengan gula, lama-lama kan gitu Pak, dengan perjuangan gandangnya kebak dengan gula, masa-masa manis, di saat itulah ada masa-masa kita bisa berderma dalam jalan hidup. Alhamdulillah dari hasil perjuangan kamu, suami istri, udah punya anak udah kuliah selesai, udah pada kerja, udah mapan, bapak udah nyantai, tinggal duduk manis, ibadah, tekun, zikir, doakan anak cucu biar pada sukses. Kita punya rezeki masih banyak, pensiun ngantuk, tiap bulan dapat jatah dari anak. Di sini saat-saat berderma, kita bisa berderma. Kita sudah saatnya berderma. Apa? Sudah nggak buka apa-apa. Pengen yang baru itu kan pengen yang dua hasilnya gaya mereka. Anak boleh berderma. Nah, setelah kita berderma, ada fase yang selanjutnya yang namanya pangkur. Kalau kita berderma itu, pada saatnya kita meninggalkan semua itu. Kayak saya ini nggak pangkur. Dulu kalau lebaran kacang setoples bisa habis sendiri. Sekarang udah pangkur. Kadang-kadang udah maju, mau ngaji leceh. Udah tahu itu disuguhin kacang goreng. Bawa oleh-oleh kopi sama kacang goreng. Udah tahu saya lagi pangkur sudah. Pangkur itu saat-saat makan ngumpulin dunia, ngumpulin semua. Kalau zakat, dulu saya suka sate ini. Tapi maksudnya di mana-mana kalau sampai kabar itu masih makan isinya nasi kebuli, mesti saya bagian paha kambing belum ambil. Sekarang nggak berani saya sama kambing, sama habib-habib itu. Ayo cari makan, takut sama kambing. Maksud kiai takut sama kambing, kiai mah takutnya hanya pada bukan masalah takut sama kambing, harus ngomong. Gigit sih, udah pangkur. Nah, ini harus hati kalau sudah pangkur ini, udah saatnya ancang-ancang. Kalau sudah pangkur itu sebentar lagi megat, rohnya megat. Jalan kuat tuh udah pangkur. Usia 67 itu mati pantas, hidup ya pantas. Lepas ini Rasulullah yang 63 tahun, usia 60 itu hidup pantas, mati juga. Nah ini harus saya megah terus. Ini adalah persiapan. Ini tujuan hidup yang jelas dan pasti. Makanya tujuan yang benar dan jelas. Dan Al-Quran itu udah linas, bapak nanti minal huda, wal furqan. Ini loh Quran itu. Kalau cuma cerita gue, siapa yang pernah ngamalin itu? Gayanya Rasulullah. Rasulullah ngapain? Siapa yang pernah ngapain? Mana yang pernah nganjurin apa? Kiainya yang nggak pernah apa? Itu juga Rasulullah. Gua ini kalau cerita masalah menurut Quran, kita ada mengambil hikmah dari 17. Yang paling gampang 17 gampang ini lah. Dari ini nggak bakal apa. Nah, nanti kalau sudah jatuh Pak, akhir-akhirnya jadi pucuk. Bu, kalau roh udah bisa diapain di zaman
jasadnya dari tanah kembali ke tanah, rohnya dari Allah kembali ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Oke, itu tujuan juga jelas. Itu 17. Tujuan itu yang benar dan jelas. Pitulas iki lho, pituduh sing jelas. Hudan linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di tanggal 17 Ramadan ingat Al-Qur'an. Jangan tinggalkan Al-Qur'an, kaji Al-Qur'an, jangan cuma dibaca, dipahami maknanya. Demikian